Drop it. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya, Sade, dari BRI Institute. Kali ini saya akan kembali membawa konten tentang pertanyaan diskusi di buku Manajemen Sistem Informasi halaman 329. Mari simak videonya. Sistem komputer terdiri dari banyak bagian-bagian, terutama pada perusahaan bisnis. Salah satunya adalah keamanan. Keamanan sendiri sangat penting bagi perusahaan karena dapat menjaga nama baik perusahaan di mata pelanggan. Sistem mengacu pada kebijakan prosedur serta tindakan teknis yang bertujuan untuk mencegah akses yang tidak sah serta pencurian data atau pengambilan data pada perusahaan serta kerusakan sistem informasi perusahaan. Teknologi dapat memberikan fondasi, namun dengan tidak adanya kebijakan manajemen yang baik, teknologi dapat dikalahkan oleh manusia. Salah satunya contohnya adalah hacker. Hacker sendiri dapat mengambil data atau mencuri data informasi pelanggan di perusahaan melalui situs web atau sistem informasi perusahaan. Maka dari itu, keamanan pada bisnis perlu dilindungi sumber informasi dari kebijakan keamanan dan pengendaliannya yang baik. Akibatnya, jika sistem komputer tidak aman, maka dapat mempengaruhi ketidakberlangsungannya perusahaan tersebut. Maka dari itu, perusahaan dapat meningkatkan keamanannya melalui mengabsahkan seluruh tugasnya serta tanggung jawabnya sesuai dengan kebutuhan serta tingkatan jabatan karyawan. Nah, selain itu juga perusahaan dapat mengatur jam akses internet dalam web situs atau web perusahaan. Dilihat adalah aspek customer, yang dimana customer sendiri ada dua, yaitu internal dan eksternal. Nah, kalau misalnya pada aspek eksternal, lebih mengacu pada tujuan bisnis perusahaan. Contohnya adalah mengutamakan layanan pelanggan. Pada customer eksternal itu lebih memberikan dampak kegiatan jual beli di perusahaan. Maka dari itu perusahaan lebih mengutamakan pelayanan kepada pelanggan untuk merasa nyaman saat berbelanja di perusahaan tersebut. Nah, contohnya seperti ini. Saya adalah seorang pelanggan dan saya ingin membeli barang di perusahaan melalui aplikasi atau situs web yang telah disediakan perusahaan. Nah, pastinya saya ingin aplikasi tersebut mudah saya pahami gitu. Nah, selain itu juga teknologi informasinya mudah untuk saya gunakan serta familiar untuk saya gunakan. Dan itu juga pastinya kebutuhan sistemnya sesuai dengan kebutuhan saya dengan perusahaan. Sedangkan pada customer internal, dia lebih ke kegiatan proses produksi perusahaan yang menghasilkan produk untuk dijual. Nah, pastinya diperlukan komunikasi antara perusahaan tersebut dengan produksinya kan. Maka dari itu diperlukan kerja sistem dan struktur kerja yang baik serta efisien serta kualitas pekerjasamaan yang baik antara perusahaan dengan produksi. Ancaman yang bisa terjadi adalah ketika ada hacker dapat menyusup ke dalam sistem informasi perusahaan melalui internet. Nah, salah satu contohnya yang pernah terjadi adalah pada kasus 2018 di perusahaan ternama di Indonesia. Nah, pada saat itu ada seorang customer membeli barang di perusahaan tersebut. Nah, pembayarannya ini melakukan pembayaran lewat kartu debit atau kredit. Kemudian hari, perusahaan ingin menagih transaksi tersebut kepada bank, namun ternyata transaksi tersebut tidak tercatat atau tidak terbaca oleh pihak bank. Namun transaksinya telah tercatat kepada pihak perusahaan. Maka dari sini kan yang dirugikan adalah pihak perusahaan ya. Karena tidak ada bukti nyata selain dari transaksi pencatatan tersebut. Maka dari itu pihak bank serta pihak perusahaan harus meningkatkan serta memperbaiki sistem kerja teknologi serta database pelanggan perusahaan maupun bank. Selain ancaman yang saya sebutkan tadi, ancaman bisa dapat terjadi melalui virus atau infeksi trojan, yang dimana hacker dapat menanam virus
kepada perangkat lunak perusahaan, serta siapapun yang mengunjungi web tersebut akan terkena virus, sehingga hacker dapat mengambil data informasi melalui virus tersebut. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di konten berikutnya.